Kata desain merupakan kata serapan dari istilah desaino, yaitu gambar atau rancangan yang dihasilkan oleh seniman patung dan seniman lukisan sebelum mereka memulai bekerja. Desain yaitu suatu proses yang umum untuk menciptakan berbagai karya seni rupa dan secara luas mencakup berbagai hasil kebudayaan material, baik dari masa lampau, masa kini, ataupun masa yang akan datang. Sedangkan pengertian produk secara umum adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar. Pemilihan barang dan jasa adalah sebagian proses memilih barang atau jasa yang nantinya akan disajikan kepada pelanggan. Karena sebagian besar produk memiliki siklus hidup yang terbatas dan bahkan dapat diprediksi, maka perusahaan harus terus-menerus mencari produk baru untuk didesain, dikembangkan, dan dibawa ke pasar. Gambar di bawah adalah perusahaan yang memimpin menghasilkan porsi penjualan yang substansial dari produk-produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Semakin tinggi persentase penjualan dari 5 tahun terakhir, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut menjadi pemimpin industri. Pilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif adalah pemilihan barang atau jasa yang akan disediakan bagi pelanggan. Contohnya yaitu rumah sakit terspesialisasi untuk berbagai jenis pasien dan prosedur medis, misalnya rumah sakit umum atau rumah sakit bersalin. Contoh lainnya yaitu strategi Toyota yang cepat tanggap untuk mengubah permintaan pasar. Dengan menjalankan desain mobil tercepat di industrinya, Toyota telah mendorong kecepatan pengembangan produk hingga di bawah 2 tahun dalam sebuah industri yang standarnya masih di atas 2 tahun. Waktu desain yang lebih pendek membantu Toyota memperkenalkan mobil ke pasar sebelum selera konsumen berubah dan melakukannya dengan teknologi terkini dan inovasi. Siklus hidup produk. Ada 4 fase kehidupan produk, yaitu yang pertama fase pengenalan, fase pertumbuhan, fase kematangan, dan fase penurunan. Tugas manajer operasi adalah mendesain sebuah sistem yang membantu pengenalan produk dengan sukses. Biasanya, sebuah perusahaan mengalami arus kas negatif ketika mereka mengembangkan sebuah produk. Ketika produk telah sukses, maka kerugian tersebut dapat tertutupi. Siklus hidup dan strategi. Pengujian produk secara periodik perlu dilakukan karena strategi berubah seiring dengan bergeraknya produk dalam siklus hidupnya. Maka dari itu, kita tinjau ulang beberapa pilihan strategi seiring dengan bergeraknya produk dalam siklus hidupnya. Yang pertama ada fase pengenalan. Sebagai teknik produksi, diperlukan biaya-biaya yang tidak biasa untuk riset, pengembangan produk, proses modifikasi dan perbaikan, serta pengembangan pemasok. Contohnya yaitu ketika iPhone pertama kali diperkenalkan, maka fitur-fitur yang diinginkan oleh masyarakat masih dalam proses penentuan. Pada saat yang bersamaan, manajer operasi masih meraba-raba teknik manufaktur yang paling baik. Yang kedua ada fase pertumbuhan, yaitu desain produk mulai stabil dan perkiraan kebutuhan kapasitas yang efektif sangat dibutuhkan. Yang ketiga ada fase kematangan, yaitu sebuah produk sudah matang dan kompetitor mulai muncul. Jadi, produksi dengan volume tinggi dan inovatif akan dibutuhkan. Dan yang terakhir ada fase penurunan, yaitu menghentikan produk yang sudah mati. Produk yang sudah mati biasanya adalah produk-produk yang lemah yang membutuhkan investasi sumber daya dan keahlian manajerial. Analisis produk berdasarkan pada nilai.
adalah mengurutkan produk dalam urutan menurun berdasarkan pada kontribusi uang masing-masingnya pada perusahaan dan mengurutkan total kontribusi uang tahunan produk tersebut. Laporan analisis produk berdasarkan pada nilai membantu manajemen dalam mengevaluasi strategi yang mungkin dilakukan untuk masing-masing produk, yang mencangkup peningkatan arus kas, peningkatan penetrasi pasar, atau pengurangan biaya. Serta laporan juga dapat memberitahu manajemen mengenai penawaran produk mana yang harus dieliminasi. Penciptaan produk baru. Di sini contoh gambarnya adalah televisi zaman dahulu yang sekarang berubah menjadi smart TV. Kemudian warung kopi yang dulunya di pinggir jalan sekarang kayaknya nge-coffee, kalau mau ngopi itu ya ke cafe gitu loh, coffee shop yang trendy. Kemudian ada telepon genggam yang sekarang jadi iPhone yang banyak diincar oleh kalangan anak muda yang pastinya canggih juga. Nah, masyarakat itu menghargai perubahan yang memasok produk-produk baru yang mencerminkan kebutuhan mereka. Pengembangan produk itu berjalan dengan berkembang secara agresif. Nah, menuntut perusahaan untuk membangun struktur internal untuk komunikasi terbuka kepada siapa? Kepada pelanggan, budaya pengembangan produk inovatif, kepemimpinan yang kuat, R&D yang agresif atau tim riset dan pengembangan, kemudian pelatihan. Mengetahui bagaimana mencari dan mengembangkan produk baru secara sukses adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan penuh dengan memusatkan perhatian pada kesempatan seperti berikut. Yang pertama, memahami pelanggan. Pelanggan itu sangat cerewet, banyak maunya, banyak keinginannya, kebutuhannya, dan perusahaan dituntut untuk bisa merealisasikan kebutuhan dan keinginan pelanggan atau konsumen. Kemudian perubahan ekonomis di sini contohnya adalah mengenai semakin banyak orang yang dapat membeli mobil, namun dalam jangka pendek resesi akan melemahkan permintaan atas mobil. Kemudian perubahan sosiologi dan demografi. Di Indonesia ada program keluarga berencana yang menyebabkan dalam anggota keluarganya itu hanya sedikit. Dan itu mempengaruhi ukuran rumah yang dibeli, kemudian ukuran apartemen yang dibeli, mobil apa yang harus dibeli. Contohnya seperti itu. Kemudian perubahan teknologi. Seperti tadi, dari telepon genggam menjadi iPhone, dan lain-lain, iPad, dan ternyata jantung buatan untuk manusia pun ada. Itu contoh dari perubahan teknologi. Kemudian perubahan politik. Perubahan politik ini bisa mempengaruhi perdagangan, tarif, dan peraturan pemerintah baru mengenai ekspor, import, bea cukai, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengembangan produk. Perusahaan membutuhkan dana untuk pengembangan produk, pemahaman pasar, dan keahlian tertentu. Sistem pengembangan produk akan menentukan tidak hanya kesuksesan pada produk saja, tetapi juga masa depan perusahaan. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Yang pertama kali kita lakukan adalah pencarian gagasan. Pencarian gagasan ini kita bisa dapat dari pelanggan ataupun tim RD yang ada di dalam perusahaan, riset pengembangan. Misal kita mendapatkan 3 gagasan dari RD, 2 gagasan dari pelanggan. 5 gagasan tersebut kita seleksi. Kemudian setelah diseleksi kita mendapatkan 3 gagasan produk misalkan. Kemudian desain produk pendahuluan, maksudnya adalah merealisasikan produk untuk pertama kalinya. Ketika sudah direalisasikan, kita melakukan pengujian. Apakah produk tersebut layak dan berhasil? Kemudian, apabila membutuhkan seleksi, kita bisa melakukan seleksi kembali. Jika pengujian sudah benar, maka didesain produk akhir atau finishing. Jika sudah finishing, maka kita melakukan produksi produk baru. Jika sudah produksi produk baru, ada beberapa yang harus kita pertimbangkan, yaitu perencanaan kapasitas, produksi, dan schedule. Kemudian penyebaran fungsi kualitas atau QFD, Quality Function Deployment. Apa sih itu QFD? Yaitu suatu proses untuk menemukan kebutuhan pelanggan. Apa sih pelanggan itu maunya? Dan bagaimana menerjemahkan ke dalam atribut dimengerti dilakukan oleh setiap area fungsional. Jadi
pelanggan itu mau apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh area fungsional. Kemudian QFD ini mempunyai alat. Alatnya itu dinamakan rumah kualitas untuk bahasa Indonesianya. Kalau di buku J. Heiser Berry Render itu adalah HOQ, House of Quality, yaitu bagian dari proses penyebaran fungsi kualitas yang mempergunakan matriks perencanaan untuk menghubungkan keinginan pelanggan dan bagaimana perusahaan akan memenuhi keinginan tersebut. Di sebelah kanan ini adalah contoh dari HOQ. Di bagian customer requirement itu adalah apa yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian yang function requirement itu adalah bagaimana perusahaan akan merealisasikan keinginan pelanggan tersebut. Di sini akan cukup rumit, tetapi kita juga perlu mengetahuinya. Kemudian di bagian customer competitive assessment itu adalah kompetitor kita. Misal perusahaan kita adalah yang rumah pedas. Nah, kompetitor kita berarti bensu geprek, ayam jago pedas. Kemudian yang bagian segitiga itu adalah hubungan antara hal-hal yang dapat kita lakukan. Kemudian simbol lingkaran dan segitiga di tengah-tengah itu adalah seberapa baik apa yang kita lakukan dalam memenuhi keinginan pelanggan. Di bagian akhir di bawah sendiri itu adalah evaluasi teknis. Apakah pengembangan produk kita itu berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah mengorganisasikan pengembangan produk. Di sini ada 4 pendekatan pengorganisasian produk. Yang pertama, sebuah organisasi dengan departemen-departemen yang berbeda. Contohnya, Departemen Litbang, Departemen Rekayasa Manufaktur, Departemen Produksi. Kemudian yang kedua, menugaskan seorang manajer produksi untuk memenangkan produk melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait. Yang ketiga, pengembangan produk dengan menggunakan sebuah tim yang dikenal sebagai tim pengembangan produk, tim desain untuk kemampuan manufaktur, dan tim rekayasa nilai. Yang keempat, tidak membagi organisasi menjadi penelitian dan pengembangan rekayasa produk dan lain-lain. Tidak membagi organisasi. Selanjutnya adalah tim pengembangan produk. Apa sih tim pengembangan produk? Tim pengembangan produk bertanggung jawab untuk mengubah permintaan pasar menjadi sebuah produk yang sukses. Kemudian terdiri dari siapa saja? Perwakilan dari pemasaran, produksi, pembelian, penjaminan kualitas, dan karyawan pelayanan lapangan, juga penyedia barang dan jasa. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya yaitu membuat produk atau jasa yang sukses. Maksudnya adalah dapat dipasarkan, diproduksi, dan kemampuan pelayanannya. Yang terakhir adalah manufacturing dan perekayasaan nilai. Manufacturing dan perekayasaan nilai ini kegiatan yang membantu memperbaiki desain, produksi, kemampuan perawatan, dan penggunaan produk. Di sini dapat manufacturing dan perekayasaan nilai ini dapat mengurangi kompleksitas produk, mengurangi dampak lingkungan, standarisasi tambahan bagi komponen, perbaikan aspek fungsional produk, perbaikan desain dan keamanan pekerjaan, perbaikan kemampuan perawatan, dan menguatkan desain. Setiap kali golongan didesain ulang dan disederhanakan, kita dapat memproduksinya dengan biaya yang lebih rendah. Terima kasih. Selanjutnya adalah peluncuran desain produk. Apa sih desain produk itu? Di sini desain produk adalah sebuah proses mulai dari membayangkan sebuah desain, menciptakan, dan memperbaikinya yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunanya secara spesifik. Peluncuran desain produk memiliki 6 faktor. Yang pertama adalah desain yang baik. Desain yang baik dapat dikatakan sebagai sebuah desain yang dapat diproduksi sesuai permintaan, bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan dalam proses produksi. Desain yang baik biasanya inovatif,
awet, ramah lingkungan, dan membuat produk mudah dimengerti. Contoh produk yang memiliki desain yang baik menurut kami adalah Coca-Cola, Pepsi, KFC, McD, iPhone, Honda, dan masih banyak lagi. Mengapa demikian? Karena menurut kami produk-produk tersebut memiliki ciri khas desain yang mudah dimengerti dan menarik para customer untuk membelinya. Yang kedua adalah desain modular. Desain modular adalah desain di mana bagian atau komponennya sebuah produk dapat dibagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan atau diganti dengan mudah. Nah, di sini manajer operasi menilai modularitas membantu atau memudahkan perkembangan, produksi, dan perubahan selanjutnya bagi produk. Konsep desain ini banyak diterapkan di berbagai industri dan perusahaan. Contohnya, Airbus menggunakan modul sayap yang sama pada beberapa pesawat. Dan McD dan Burger King menggunakan modul-modul yang relatif sedikit, seperti keju, roti, acar, daging, kentang, selada, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah desain berbantu komputer. Penggunaan desain ini biasanya interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan sebuah produk. Salah satu perluasan desain berbantu komputer adalah perangkat lunak desain untuk manufaktur dan perakitan yang memfokuskan pada efek dari desain dan perakitan. Misalnya, Design for Manufacture and Assembly atau DFMA memungkinkan Ford untuk membuat kendaraan baru dalam pabrik virtual di mana desainer memeriksa bagaimana transmisi dalam produksi maupun dalam tahap perancangan. Sistem desain berbantu komputer ini telah bergerak ke internet melalui perdagangan elektronik di mana mereka menghubungkan desain terkomputerisasi dengan pembelian, pengalih-dayaan, proses manufakturing, dan pemeliharaan jangka panjang. Manufacturing berbantu komputer atau CAM mengacu pada penggunaan program komputer yang terspesialisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan peralatan manufaktur. Ketika informasi CAD diterjemahkan menjadi instruksi untuk CAM, hasil dari kedua teknologi ini adalah CAD atau CAM. Kombinasi ini adalah sebuah alat yang kuat untuk efisiensi proses manufaktur. Semakin sedikit unit cacat yang diproduksi. Penerjemahan menjadi pengerjaan ulang yang lebih sedikit dan persediaan yang lebih kecil. Jadwal yang lebih pasti juga berkontribusi terhadap persediaan yang lebih sedikit dan penggunaan personel yang lebih efisien. Salah satu ekstensi CAD terkait adalah pencetakan 3D. Teknologi ini khususnya bermanfaat untuk pengembangan prototipe dan produksi lot kecil. Pencetakan 3D mempercepat pengembangan dan dengan menghindari proses manufaktur yang lebih panjang dan formal. Selanjutnya adalah teknologi realitas virtual. Bentuk visual dari komunikasi di mana gambar menggantikan benda real, namun tetap memungkinkan pengguna untuk merespons secara interaktif. Akar dari teknologi realitas virtual dalam operasi adalah CAD. Ketika informasi desain berada dalam sistem CAD, informasi tersebut juga ada dalam bentuk digital elektronik untuk pengguna lain. Misal untuk pengembangan berbagai layout 3D dari toko retail dan tata letak restoran bahkan taman bermain. Contoh dalam kehidupan nyata yaitu adalah mesin pencetak 3D menjadi media utama. Mesin pencetak 3D adalah proses desain produk yang revolusioner. Dengan instruksi ini, dari model CAD, mesin cetak ini membangun produk dengan meletakkan secara berurutan lapisan tipis plastik, logam, kaca, dan keramik. Lalu analisis nilai. Suatu tinjauan atas produk sukses yang memberikan andil selama proses produksi. Analisis nilai memberikan peningkatan yang mengarahkan baik kepada produk yang lebih baik maupun produk yang lebih ekonomis atau produk yang dengan dampak lingkungan yang lebih sedikit. Teknik dan keuntungan dari analisis nilai ini sama dengan rekayasaan nilai. Meskipun perubahan minor dan implementasi mungkin dibutuhkan karena analisis nilai memiliki andil ketika produk sedang diproduksi. Keberlanjutan dan penilaian siklus hidup atau LCA. Desain produk mensyaratkan manajer untuk mengevaluasi opsi-opsi produk. Keberlanjutan dan penilaian siklus hidup atau LCA adalah dua cara untuk melakukannya.
Keberlanjutan berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi selanjutnya dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dan LCA adalah evaluasi formal atas dampak lingkungan sebuah produk. Selanjutnya ada rangkaian kesatuan pengembangan produk. Ketika siklus produk itu memendek, kebutuhan akan pengembangan produk akan lebih cepat meningkat. Kemudian, ketika kecanggihan teknologi produk baru itu meningkat, peningkatan juga akan terjadi pada pengeluaran dan resiko. Nah, manajer operasi yang menguasai seni pengembangan produk secara bertahap akan memenangi persaingan daripada pengembangan produk yang lebih lambat. Nah, konsep ini disebut sebagai persaingan berdasarkan waktu. Seringkali perusahaan pertama yang memproduksi akan melihat produknya digunakan dalam berbagai jenis cara yang akan menghasilkan penjualan selama beberapa tahun. Hal ini akan menjadi standar. Oleh karena itu, seringkali muncul perhatian yang lebih besar mengenai bagaimana cara memasarkan produk daripada pendesainan produk yang optimal atau efisiensi proses. Meskipun demikian, pengenalan yang cepat pada pasar mungkin menjadi manajemen yang baik karena hingga kompetisi mulai menginduksi tiruan atau memperbaiki versi produk terkadang dapat diberikan harga yang cukup tinggi untuk memperbaiki desain dan metode produksi yang mungkin kurang efisien. Karena kompetisi berdasarkan pada waktu sangat penting daripada membangun produk baru dari awal. Sejumlah strategi lain dapat digunakan. Ada strategi pengembangan eksternal dan ada strategi pengembangan internal. Nah, yang di pengembangan eksternal itu ada aliansi, yaitu perjanjian kesepakatan yang memungkinkan beberapa perusahaan untuk tetap independen namun tetap mencapai strategi sesuai dengan misi individuali mereka. Namun, aliansi ini menjadi jauh lebih sulit untuk dilaksanakan dan dipertahankan dibandingkan dengan joint venture karena ambiguitas yang terkait dengannya. Hal tersebut akan membantu untuk menganggap aliansi sebagai sebuah kontrak yang tidak lengkap antara beberapa perusahaan. Selanjutnya ada joint venture, yaitu perusahaan yang membangun kepemilikan bersama untuk menghasilkan produk baru atau mencapai pasar baru. Kepemilikannya bisa jadi 50-50 atau satu pemilik dapat menerima bagian yang lebih besar untuk memastikan pengendalian yang lebih ketat. Joint venture ini biasanya cocok untuk mengeksploitasi peluang produk yang lebih spesifik yang mungkin tidak terpusat dalam misi perusahaan. Joint venture biasanya lebih berhasil ketika resiko itu telah diketahui dan dapat dibagi rata. Yang ketiga itu ada membeli teknologi atau tenaga ahli dengan mengakuisisi pengembang. Contohnya itu ada Microsoft dan Cisco Systems. Yaitu mereka adalah perusahaan di ujung tombak teknologi yang seringkali mempercepat pengembangan mereka dengan mengakuisisi pengembangan perusahaan kewirausahaan yang telah mengembangkan teknologi yang sesuai dengan misi mereka. Lalu ada strategi pengembangan internal. Itu ada pemindahan produk yang ada perbaikan produk yang ada, dan pengembangan produk baru secara internal. Pendefinisian produk. Barang atau jasa didefinisikan dari segi fungsinya atau bisa diartikan juga sebagai apa yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Kemudian, produk didesain dan perusahaan menentukan bagaimana manfaat atau fungsi tersebut dapat disampaikan ke konsumen. Tata letak, peralatan, dan kualifikasi sumber daya manusia ditentukan setelah dilakukan pendefinisian, perancangan, dan pendokumentasian barang dan jasa. Komponen produk dinyatakan dengan gambar perekayasaan yang menampilkan dimensi, toleransi, material, dan hasil akhir sebuah komponen. Gambar perekayasaan akan menjadi sebuah item
dalam tagihan material dengan mengurutkan hierarki komponen, deskripsinya, dan jumlah masing-masing yang dibutuhkan untuk membuat satu produk. Sebagai contoh, dalam industri jasa makanan, tagihan material menunjukkan diri mereka dalam standar kendali porsi. Standar kendali porsi untuk burger keju Hickory Barbecue Bacon Hard Rock Cafe ditunjukkan pada gambar berikut. Keputusan buat atau beli. Pilihan antara memproduksi suatu komponen atau jasa dan membelinya dari sumber eksternal. Keputusan buat atau beli membedakan antara apa yang ingin diproduksi oleh perusahaan dan apa yang ingin dibelinya. Karena variasi kualitas, biaya, dan jadwal pengantaran, keputusan buat atau beli penting bagi pendefinisian produk. Selanjutnya ada teknologi kelompok. Definisi dari teknologi kelompok sendiri adalah sebuah sistem pengkodean produk dan komponen yang merinci ukuran bentuk dan tipe pemrosesan. Penerapan teknologi kelompok mengarah kepada perbaikan desain, penurunan jumlah bahan mentah dan pembelian, penyederhanaan perencanaan dan pengendalian produksi, perbaikan jalur proses dan penggunaan mesin, penurunan waktu pemasangan alat, bahan dalam proses, dan waktu produksi. Penerapan teknologi kelompok membantu seluruh organisasi karena banyak biaya yang dapat dihemat. Dan berikut adalah contoh mengenai bagaimana komponen dapat dikelompokkan. Dokumen untuk produksi. Ketika produk sudah dipilih dan didesain, produk tersebut juga harus disertai dokumentasi. Dan berikut adalah ulasan singkat beberapa dokumen. Yang pertama, gambar perakitan adalah gambar 3 dimensi atau gambar isometrik. Lokasi relatif suatu komponen digambar menurut keterkaitan antara komponen untuk menunjukkan bagaimana perakitan tersebut dilakukan. Yang kedua, grafik perakitan. Ini adalah bentuk sistematis cara merakit sebuah produk. Komponen dibuat, komponen dibeli, atau kombinasi keduanya dapat ditunjukkan pada grafik perakitan. Yang ketiga, lembaran rute. Ini adalah suatu daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu komponen dengan material yang terspesifikasi dalam tagihan material. Yang keempat, petunjuk kerja. Ini adalah instruksi untuk membuat sejumlah item tertentu yang diminati dengan jadwal tertentu. Yang kelima, pemberitahuan perubahan perekayasaan. Ini adalah koreksi atau modifikasi suatu dokumentasi produk, gambar perekayasaan, atau tagihan material. Yang keenam, manajemen konfigurasi. Ini adalah suatu sistem di mana rencana dan perubahan komponen suatu produk diidentifikasi dengan akurat. Manajemen siklus hidup produk atau product life cycle management. Ini adalah program perangkat lunak yang mengikat banyak fase desain dan manufaktur produk. Ide di balik perangkat lunak product life management adalah bahwa desain produk dan keputusan manufaktur dapat dilakukan dengan lebih kreatif, lebih cepat, dan lebih ekonomis ketika data digabungkan dengan konsisten. Product life management seringkali dimulai dengan desain produk, bergerak ke desain manufaktur dan perakitan, dan kemudian ke rute produk, material, tata letak, perakitan, perawatan, dan banyak isu-isu lingkungan. Perangkat lunak product life management juga digunakan sebagai alat bagi banyak organisasi besar, yaitu Lockheed Martin, Toyota, dan Boeing. Sebagai contoh, Boeing sendiri mengestimasi bahwa product life management akan mempersingkat perakitan akhir dari jet 787 dari 2 minggu menjadi 3 hari. Desain jasa. Jasa juga perlu didefinisikan dan didokumentasikan. Oleh karena itu, kita juga harus mengenal apa sih industri jasa. Industri jasa sendiri bersifat pelayanan yang dimana ini langsung berinteraksi dengan pelanggan.
Contohnya seperti industri perbankan, keuangan, asuransi, dan transportasi. Pelayanan yang diberikan atau produk yang diberikan oleh desain jasa itu sendiri mulai dari prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh setiap perusahaan. Kemudian, perencanaan jasa juga memiliki karakter yang berbeda dengan desain produk, yaitu langsung berinteraksi dengan pelanggan. Analisis jaringan rantai proses, atau yang bisa disebut dengan proses chain network. Analisis yang berfokuskan pada cara di mana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antar perusahaan dan pelanggan. Kemudian, urutan langkah-langkah yang menyempurnakan tujuan dan penyediaan persiapan untuk persiapan proses. Yang pertama, wilayah interaksi, yaitu mencakup hal-hal proses yang melibatkan interaksi antar partisipan. Yang kedua, wilayah substitusi atau wilayah pengganti, yaitu mencangkup langkah-langkah proses di mana satu partisipan berperan dalam sumber daya partisipan lain, misalnya sebagai informasi, material, atau teknologi mereka. Kemudian, wilayah pemrosesan independen, yaitu mencakup langkah-langkah di mana sumber daya berperan mereka memiliki kendali maksimum. Jadi, ketika perusahaan ingin mencapai ekonomi dengan skala yang tinggi atau memiliki kendali yang lebih besar dalam kegiatan operasional, mereka mungkin harus memposisikan ke arah wilayah pemrosesan independen bagi domain proses mereka. Kemudian, jika perusahaan ingin memberikan penawaran nilai yang memfokuskan pada kustomisasi, harus memposisikan lebih ke arah domain proses pelanggan. Jadi, analisis PCN ini dapat diterapkan dalam jenis pengaturan bisnis yang luas. Kemudian, kita juga akan membahas tentang penambahan efisiensi jasa, di mana kita akan mendiskusikan sejumlah cara untuk meningkatkan efisiensi jasa dengan beberapa cara agar interaksi yang dilakukan lebih efisien. Pertama, kita harus membatasi opsi karena pelanggan dapat berpartisipasi dalam mendesain keputusan. Yang kedua, kita harus mendorong kustomisasi mendesain produk sehingga ini adalah alat yang baik untuk adalah hal yang masalah. Yang ketiga, modularisasi atau membangun keputusan dapat digunakan untuk keputusan produk ada dalam bentuk perubahan serta untuk masalah manajemen lain yang beragam. Dapat didasar menjadi bagian-bagian kecil dan biasanya membantu ketika terdapat yang memberikan masing-masing berbagai hasil yang mengarahkan yang terakhir ada keputusan sejumlah yang diikuti oleh hasil lain interaksi pelanggan. Kemudian ini ada beberapa alternatif atau cara-cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memastikan semua alternatif yang mungkin dengan keadaan yang alamiah. Yang kedua, akhir-akhir yang telah ditentukan tadi dimasukkan ke cabang atau tempat yang tepat. Yang ketiga, tujuan adalah untuk menentukan nilai yang diharapkan di setiap tindakan. Jadi hasil-hasil yang dilakukan tadi itu dimasukkan ke tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Transisi ke produksi. Salah satu seni manajemen adalah mengetahui kapan sih akan memindahkan sebuah produk dari pengembangan ke produksi. Kemudian tersebut disebut sebagai transisi ke produksi. Ketika suatu keputusan telah matang, maka nanti akan dilakukan uji coba produksi untuk memastikan bahwa desain-desain itu benar bisa dilakukan atau tidak. Itu bisa kita sebut sebagai uji manufakturabilitas. Nah, untuk memastikan transisi dari pengembangan ke produksi berjalan sukses, beberapa perusahaan menggunakan manajer proyek dan tim pengembangan produk, dan beberapa juga menggunakan pendekatan integrasi pengembangan produk dan penataan produksi. Jadi di sini tugas manajer operasi adalah membuat transisi dari riset and development ke produksi berjalan dengan